Berisi jantan. Coba dilihat dari ketegasan bulunya aja beda ya mas. Iya. Nggak terlalu tegas ya hitamnya teman-teman, nggak terlalu tegas. Ini slipnya. Nah, ini yang paling saya menemukan lagunya. Tapi di rollnya biasanya adalah gula lahe, model kayak gini. Tapi nanti volumenya juga bagus. Halo, assalamualaikum teman-teman dunia burung, ketemu lagi bersama kami Dunia Burung Kru. Bersama saya Wawan Tiwi dan Mas Febri tentunya. Halo. Di belakang kamera ada siapa? Halo, Bambang. Wah, sip. Kali ini teman-teman mau mau menilai, Mengunjungi. meng-cross check. Wah, meng-cross check cendet trotolnya punya Mas Febri. Kemarin ngobrol-ngobrol, yuk kita riset lagi. Mau nyetak betina. Jadi yang dulu-dulu udah pernah nyetak ya Mas? Ya. Udah pernah nyetak dan lagunya berhasil masuk ya kan? Digantangan juga mau kerja. Mau kerja. Nah, ini masih penasaran mencetak trotol betina. Nah, ini kali ini Mas Febri nyetak lagi yang trotol betina. Saya juga nyetak, tapi ya jantan semua. Kemarin prediksi sepasang, tapi kok jadinya jantan semua kayaknya. Nah, itu. Nah, ini trotolnya Mas Febri ini. Nah, ini trotolnya dari mana Mas Febri? Ini dari Trenggalek, Mas. Wih, dari Trenggalek teman-teman. Ini saya mau cerita dulu. Ini Oke, monggo. Trotol ini. Udut sambil udut. Trotol ini dulunya ini, dari anaknya Bulik. Oh, gitu. Ya, Mas Dedi namanya yang Wis. punya burung Thomas. Mas Dedi. Kemarin Lebaran kan mudik, Mas. Mudik di sana cari trotolan cendet. Itu dapat sekitar 7 ekor. Ngunduh sendet dapat 7 ekor. Ya. Ini kebetulan saya minat satu. Ya sebenarnya dikasih nih gitu. Dibayi lah. Dibayi. Gandeng konco. Sedulur ya. Iya, sebenarnya adik ipar. Kon ngerawat malah Sepupu. Tapi Mas Dedi juga ngerawat ya? Masih ngerawat, trotolannya ada 4. Jantan kabeh. Apa ada yang betina? Ada yang betina. Oh, jadi ya bukan kok terus cendet betina itu jelek, bukan, tapi banyak cendet betina itu Ya, bisa juara banyak. Saya juga pernah tahu. Saya juga dulu pernah nyetak juga betina, juga faktor juga bagus, lagunya juga malah banyak, tapi tergantung karakternya. Nah, Mas Febri, yang menurut Mas Febri yang menarik dari cendet betina itu apa sih? Kok penasaran, masih selalu penasaran, ini ingin menaikkan rating cendet betina mungkin. Apa Mas? Sebenarnya gini, Mas. Ini kan ya aku sering gantang cendet betina milik Mas Bambang. Oh iya, yang namanya namanya Emma itu kan materinya mewah. Bagus ya. Bagus tapi minim. Ada sekitar 5 lagu atau enggak 6. Ya. Pernah saya pegang juga itu dulu. Ya itu pas itu kan sudah pernah berhasil. Pernah dapat podium lah. Nah, kali ini saya mau bikin sendiri, nyetak sendiri. Trotolan itu jos. Sulit nggak sih nyetak cendet betina? Kan dulunya awalnya saya kira itu jantan, karena satu sarang kan ada 3. Ini yang bulunya paling pekat ini. Ternyata setelah agak dewasa, udah mandiri, ya begitulah, hitamnya nggak terlalu pekat. Emang kalau saya lihat emang dia cantik kayaknya itu. Berarti face-nya itu terlihat ayu gitu loh. Iya. Tapi posternya bagus loh Mas. Posternya bagus, panjang. Paruhnya juga bagus. Gede paruhnya. Gede tuh. Paruhnya. Prediksi saya ya prediksi lah, ini besok bisa nirukan lagu yang panjang-panjang Mas. Prediksi saya. Ya ini untuk masteran baru saya fokuskan ke walang, Mas. Oh, walang. Ya, yang suaranya agak kasar. Jadi
untuk pemasteran ini pakai MP3. Kalau walang saya alami Mas, karena alami. tempat mbak saya, kakak saya itu rumahnya dekat sawah. Oh iya ya. Jadi apa itu walangnya alami lah. Kalau masteran lain seperti Gereja Tarung, Tengkek Buto itu pakai MP3. Pakai MP3. Jadi pakai dua metode. Iya. Saya juga nyetak yang cedet empring itu pakai dua metode. Yang awalnya pakai MP3, yang kedua pakai lagu. Nanti kita lihat hasilnya ya Mas. Iya. Yang nyetak pakai dua metode itu gimana? Yang biasanya kan kita kadang pakai MP3 doang. Pakai MP3 tok. Habis itu sampai lepas total ya lagunya alhamdulillah bagus. Ada juga yang gagal ya Mas. Iya. Biasalah. Biasa. Burung ini kan beda-beda karakternya. Ada yang pinter, ada yang enggak. Nah, jadi ini nyetaknya pakai dua metode. Jadi MP3 sama Alami. Yang alami ya itu tadi walang. Ya. Walang hidup tuh bagus teman-teman. Jadi kalau ketangkap di cendet emang kasar banget, nonjolan banget. Dan saya mau tanya Mas nih. Ya. Perawatannya cendet betina itu gimana sih? Wah ini. Dari trotol sejak dini itu. Saya Saya masih bingung kalau itu. Nah, kalau saya kalau dari dulu yang rawat cendet betina itu pernah 5 kalian kalau nggak salah Mas. 5 kali. 5 kali itu yang jadi bagus lagunya itu 2 kali. 2 kali tapi sayangnya nggak sampai saya gantang itu udah laku. Udah laku. Jadi Rezeki. gimana ya? Rezeki lah. Jadi sampai sekarang belum nyetak betina lagi. Jadi nyetak tapi mati, kadang ada yang mati, kadang ada yang itu belum saya gantang juga laku. Biasanya malah cepat laku Mas. Yang betina itu. Nah, untuk perawatannya itu sebenarnya kalau saya hampir sama trotol-trotol jantan. Tapi bedanya kan untuk EF-nya biasanya ya. Kalau betina itu biasanya kalau mau cepat gacor atau mau istilahnya bongkar isian itu mau kenyang Mas. Biasanya gitu. Oh, harus Emang, kenyang. harus kenyang. Biasanya EF-nya mau banyak. Tapi kita nggak mengesampingkan untuk dia biar makan fur. Tapi kalau dia nanti makannya EF terus terlalu over, nanti efeknya dia bisa birahi juga, terus emosi juga bisa. Itu loh. Tingkahnya itu loh bisa suka salto nanti. Biasanya begitu. Jadi hampir sama Mas rawatannya. Yang penting EF-nya itu tercukupi aja. Biar makan fur. Kalau untuk yang model yang cepat naik birahi itu saya pakai SKM. Ya ini kebetulan saya juga sama. Fornya pakai SKM teman-teman kalau saya merawat yang ya enggak jantan enggak betina. Kalau yang masih trotol memang saya pakai SKM. Ya gitu sih. Dulu kan juga pernah nyetak sendiri toh Mas. Dari kecil saya kasih for SKM. Itu umur sekitar 5 bulan ini. Udah jelas suaranya materi udah jelas kelihatan. Terus setelah 7 bulan saya ganti top song. Bagus ya apa-apa. Tujuannya itu kalau SKM itu kalau pengalaman saya itu cepat mecah, cepat receh juga. Terus yang untuk tapi biasanya efeknya burungnya itu kadang agak tingkahnya itu agak kurang mapan kalau Pak SKM. Tapi dalam segi pembawaan lagu sama tenaganya kenceng biasanya gampang gacor lah. Nah untuk top song kan biasanya untuk memapankan dia. Jadi mapan. Misal ini untuk cendet betina ini kalau sampai dewasa dikasih SKM itu bagus ya? Nggak apa-apa sih Mas. Jadi sebelum gini biasanya kalau aku rawatan di harian itu aku praktekkan nanti di gantangan. Jadi nggak terus saya ubah dulu, tapi aku lihat dulu di gantangan. Engko dadi ini kepiye? Kita kan iso nemokke settingane. Berarti dicoba dulu baru dirubah. Nak nggo furwe kuwi, nggo SKM kuwi wis apik, nganggo EF misalnya semene warek kuwi wis apik, ya wis ngono kuwi ae. Nah, ini kan Mas untuk EF-nya saya cuma kasih jangkrik tok. Itu saya kasih 5 sore, 5 pagi. Wis kenyang apa itu kelas sisa 2. Wow, berarti cuma dikit ini. Itu sisa 2. Nah, itu bagus enggak itu loh?
berarti dia kan maunya nggak begitu kenyang mas. Nggak begitu Nggak kenyang. apa-apa, berarti kan dia malah nanti settingannya malah nggak terlalu over EF, malah kemungkinan nanti diimbangi jemur sama Mandinya. mandinya malah bisa stabil, malah enak mas. Iya, karena kan apa ya? Saya kan punya cendet 4 itu jantan. Heeh. Nah, baru kali ini saya nyetak cendet betina itu. Yang kemarin yang Mas Bambang ya, Iya, yang Ema itu. aku dituku raleh ya, eman sih. Karena- mah gue master gitu. Karena Ema itu juga materinya bagus sih. Mm-mm. Itu dulu beli 3 dapat ceweknya 1. Mungkin trotol aja mau tak beli lah ya. Nih ya, feelingnya tepat, apik ya. Iya. Dan alhamdulillah itu si Ema itu materinya bagus-bagus. Itu juga pakai MP3 toh, Mas? Iya, MP3 Kemarin full Mas Bambang MP3 itu pakai satu metode, jadi MP3 full MP3. Jadi penangkapannya lagu itu bisa apa ya? Bisa apa? Jadinya Bisa lebih cepat. bisa lebih fokus, Fokus. lebih cepat nangkap. MP3-nya Siliwangi Wah iya. itu dulu. Oh iya ya, gerejanya pakai Siliwangi juga ya. Ya, Nah, untuk alhamdulillah lah. ini Mas, kalau cendet betina itu untuk pemandiannya gimana? Nah, Sejak masih trotol itu. jarang mandi aja mas kalau saya. Kalau cendet Oh, betina. nanti di setting ini kan udah saya katakan tadi, di setting pas di gantangan aja. Jadi pokoknya rawatan ini gue rawatan harian, Ya. tapi engko diprakteknya ning gantangan dulu gitu mas. Jadi engko nak misale pokoknya war-waran ae. Jadi manuk iki arep digawe piye engko nak wis ngerti ning gantangan. Ya, ya. Biasanya gitu sih. Berarti nyetinge iku nak wis digantang. Bar digantang iki anune kepiye? Tingkai kepiye, kerjane kepiye lagi iso diwahi. Jadi untuk cendet betina itu mandinya mungkin 1 minggu sekali ya? Mas? Bisa 1 minggu sekali, tapi nanti dilihat kondisinya. Dilihat kondisinya, misalnya pas mabung atau apa, itu jarang mandi nggak apa-apa. Oke lah, Oh, sih. bisa nanti saya praktekin. Bisa lah. Wong hampir sama hasilnya perawatan, tapi ya nanti tergantung dia karakternya betina itu rata-rata aku nyetak dulu begitu. Engko nak wis konslet Mas, betina iku nak wis birane munggah muni receh terus Mas. Untuk bisa konsletnya itu sekitaran umur berapa Mas kira-kira? Untuk cedet misalnya yang cendet yang itu pintar gitu loh, Berarti kan yang itu cepat nangkep gitu. itu kan berarti nanti tergantung karakternya juga. Nah, manuk konslet itu kan wis bawaan dari kecil, dari mabungmu tetap muni. Jadi iku wis ibarat manuk munian gitu Mas. Jadi misal nih kan ada yang 7 bulan udah gacor, ada yang 1 tahun lebih baru gacor gitu. Ada juga yang begitu. Nah nanti tergantung nanti pemberian EF-nya. Tapi rata-rata nak cendet betina itu nak esbira ini munggah. Biasanya kuwi pas Mas. Kadang digodo malah menyepruk, kadang ngebal ngono lho Mas. Ya. Tapi kok nak dijemur apa meneh di track misalnya dia factor wis langsung muni. Digodo pun sendiri nggak ada lawan pun muni. Sebenarnya saya ada video dulu di HP yang cendet betina itu, materinya juga lumayan banyak, tapi malah dihapus. Hasilnya buat bisa riset. Nyetak selama aku nyetak betina 4 itu yang 5 kah? Itu yang jadi 2 yang bagus, yang lain kurang Mas. Mau nyetak lagi malah mati. Ini posternya emang bagus Mas Robi. Ya dulu kan cuma apa, aku ambilnya itu masih bulu jarum Mas ini. Nggak tahu karakter dari potongan tubuh burungnya. Nggak apa-apa. Masih ya. Ya kan nanti kalau dari belajar nanti bisa. Saya pun dulu belajarnya udah dari ini Mas. Jadi mengenali karakter sejak loloh, sejak dia trotol gini, sejak lepas trotol, sejak mabungnya juga, terus pergantian bulu. Nah warna bulu itu kan dulu dari belajar juga. Ya namanya memprediksi lah, ada yang salah itu ya wajar lah. Ya, Karena karena kan yang nyiptakan. yang menentukan kan yang di atas. Iya loh, kita piye yo. Sak dirmo nglampahi nglawat manuk dadine kok ngopo kan ya. Ya rata-rata alhamdulillah banyak benernya. Seperti tadi kan katanya Mas Wawan nyetak juga, katanya sepasang ternyata jantan semua. Nah, itu Jadi kan prediksi itu ada melesetnya, ada tepatnya. Tepatnya. Iya, piye yo, wis wajar lah. Semua orang juga pernah gitu mesti. Enggak terlalu bener juga. Ini tak dicek aja ini. Biasanya kalau aku niteni apa? Niteni karakter cendet
betina atau jantan tuh rata-rata dari slip sayapnya itu loh mas. Pegang nggak apa-apa ya pak? Boleh. Coba. Ini Mas Bambang, tak kasih tahu kalau yang slip jidat betina Warna bulu. warna. Tapi ini kayak udah kelihatan ya. Umur berapa tuh mas ini? Kurang lebih 2 2 bulan. 2 bulan. Oh ini udah mulai netes, mulai ganti bulu nih. Nah, ini dari segi paruhnya bagus banget teman-teman. Panjang, tebal. Biasanya powernya besok bagus lagunya. Tapi di rollnya biasanya ada lagu lelahe model kayak gini. Tapi nanti volumenya juga bagus, tembakannya mau panjang-panjang. Jadi paruhnya soalnya tebel, di atas tebel, di bawah juga agak tebel. Biasanya bagus nanti volumenya. Alisnya tipis. Nah, terus ini slip. Nah ini biasanya saya menentukannya di situ mas. Kita lihat slipnya. Ini udah jelas ya. Dari bulu aja. Bulu ini kan nggak terlalu tegas ya hitamnya teman-teman, nggak terlalu tegas. Ini slipnya. Nah, ini yang paling saya menentukan. Slipnya itu agak pudar slipnya itu. Kelihatan ya mas? Ini Ya, kayak gini. kelihatan. Pudar banget teman-teman. Ini biasanya saya begitu. Ini besok lepas rotol pun, ganti bulu pun biasanya dia nggak motifnya nggak bagus mas. Jadi motifnya ada pudar-pudarnya gitu loh. Itu sih yang paling saya pakai untuk menentukan yang jantan betina. Tapi dari segi postur ini panjang bagus mas. Ekornya pun insya Allah besok mau ngawet. Kenapa saya tebak mau ngawet ini? Saya pegang pun dia ekornya itu ini loh. Ini kan kalau ada ekornya nanti biasanya gini mas. Maju ya? Maju. Nabrak tangkringan. Nabrak tangkringan. Nanti kadang saya meniteni juga itu dari ekor juga kalau besok burung saat rotol itu besok mau ngawet. Oh, gitu. Walaupun dia nggak mau goyang-goyang ngawet itu, nggak mau gini, tapi dia istilahnya? Nempel tangkringan gitu loh. Gini. Jadi dia ini kan kelihatan kan mas. Ini kalau ada ekornya nanti kelihatan gini. Ini kalau kita nih dari trotol mau cari yang ngawet ya. Jadi gitu. Tapi kalau ada yang trotol yang dipegang tetap gini lurus gini, biasanya nggak ngawet. Biasanya burung power gitu. Kalau dipegang dia tetap begini. Tetap lurus ya? Tetap lurus biasanya burung power. Depan. Ini sih kalau saya niteni. Nah, tapi ya stripnya gini yang paling. Nah, ini sekali lagi mas Abang. Slipnya pudar teman-teman. Bulunya nggak terlalu tegas banget. Beda kalau yang jantan tulen tegas banget. Bisa dibedain? Bisa. Sama yang satunya kan punya 2 aku. Oh iya. Ada apa? Ada. Coba mas di anu dulu, diambil dulu. Saya ambil dulu. Nih. Bulunya aja kayak banyak batik-batiknya, tapi bagus posturnya loh. Posturnya bagus. Panjang. Nah, ini yang satunya ini. Nih. Nah, pegang gini aja, Mas. Loh, dipegang digarke. Loh, teman-teman ini buat buat acuan. Ini yang dipegang Mas Babi itu sapi jantan. Coba dilihat dari ketegasan bulunya aja beda ya, Mas. Iya. Bulu sayapnya warnanya lebih gelap. Nah, ini motifnya aja kelihatan banget kan. Bagus yang jantan. Motifnya bagus yang jantan, rapi. Motifnya rapi banget. Coraknya bagus banget. Ini pudar-pudar tipis. Warnanya juga. Kalau jantan hitam mengkilat ya. Beda banget kan. Yang satunya mas, Rapi manteng. Ini yang satunya. Aduh, tuh ini teman-teman. Perbedaan yang paling mencolok.
ini ada darahnya nggak masalah, agak pola-pola atau ketol-tol dicul-cul apa-apa teman-teman. Men gede ini bandel. Dari tampang. Bentar. Wah, kupek. Ini seperti Ariel dan Luna. Di alis, iya Mas. Di alis juga. Di alis. Di alis. bulu juga. Di alisnya lebih pekat. Ganteng yang mana Mas Bang? Yang sini kan? Ini kayak cantik. Ayu. Matanya aja, sorot matanya aja tajam yang ini. Itu teman-teman. Tapi betinanya lebih mapan nih. Lebih mapan, iya, malah lebih mapan. Jadi Yang- lebih apa? Kutuk. Saya masukkan lagi. Dicol-col nggak apa-apa, dipegang-pegang burung itu nggak apa-apa teman-teman. Jadi kalau dari dini itu udah dibikin bandel, sering dipegang, sering apa itu nanti dewasanya udah terbiasa. Jadi nggak wedi gitu loh. Ini kebetulan Gitu. yang ngasih makan juga ponakan saya. Oh, Ini sering kok digeser bawa kemana-kemana. bagus. Jadi nggo anu ya. Apa itu? Kayak dijak dolan lah, Pokoknya dijak nanti ya kan kalau dipegang anak kecil kan di ontang-anting lah istilahnya. Di ontang-anting buat pasaran. Digawa dono, digawa dene, dikepruki nggo krakap wae. Sak karepmu no aku yang. Nggak apa-apa. Komen jadi ini manuke bandel. Jadi buktinya malah anteng dia. Udah terbiasa. Biasanya kalau manuk suka salto apa enggak itu juga dari trotol ini udah kelihatan Mas. Besok ini burungnya burung mapan, burung mau anteng, burung mau nitik ibaratnya itu udah ketoro, udah jelas. Gitu. Aduh, Kotor. Ya ini namanya kita apa belajar, tapi kita juga mempraktekkan. ya. Jadi intinya yo ngenai ilmu tapi ya mempraktekkan gitu loh. Jadi bukan hanya apa, bukan teori. Jadi ada hasil nanti kita share ya kan. Gitu. Seperti saya ini masih pemula, tanya-tanya, coba-coba. Kalau nggak berhasil ya coba lagi. Ya, jadi kan dari belajar, dari kita merawat itu nanti tahu. Oh gini, oh gini. Kalau nggak mau ribet ya cari di gantangan ya, Mas. Cari di gantangan yang burung penak, duit tuku. Tapi kan ya kemampuan orang itu sendiri-sendiri. Ya dari kantongan berbeda-beda. Saya pun sering kok Mas, tuku mesti manuk bahan, mesti kan tahu. Tuku gajuan ya tahu tapi kena dihitung. Saya punya cendat 4 itu bahan semua nggak? Bahan semua. Nggak pernah beli jadi. Iya, masnya beli telaten juga. Jos pokoknya alatannya. Udah terbukti nih gantangan. Ya gitu. Nanti kan nggak kaget lagi tuh Mas sampean. Enggak. Nah, iya malah Ya, enak lagi. sedikit demi sedikit tahulah karakter Nah, cendet masing-masing 4 burung itu. Nah, ngono kuwi. Jadi ya wis sepengen dirawat yang telaten. Apalagi pegangnya dari trotol gitu. Maunya si burung gimana kan udah tahu dari kecil. Kalau yang jantan tadi dari mana Mas? Sama dari Trenggalek? Enggak, Yang itu dari temen Mas. Oh beda. Ya Ini yang itu jantan. beli dari temen. Dia kan pengepul cendet. Mm-mm. Terus dia nawarin aku punya burung. Tapi tipenya gini. Oh. Ya udah aku coba. Sekalian kan kalau cuma masterin satu burung kan eman waktu gitu. Iya sih. Emang anak mending nyetake mending sih oke Mas. Paling anak iso tuku ya 10 ngono. Aku ya kadang pengen nyetake nak mbiyen-mbiyene kadang 5, kadang 4, kadang 7 ngono kuwi. Nah kan kadang nyetak beberapa itu ada yang berhasil kan cuma seberapa. Jadi ngono kuwi. Misal nyetak 10 ya kemungkinan berhasil ya berapa persen, nggak semua. Kelemahan nyetak kan gitu, ana sing dadi ana sing ora saja. Dadi kabeh, mantap. Jackpot. Dadi kabeh jackpot. Gantang sana sini bawa burung beda-beda. Oke Mas, ada yang diobrolkan lagi? Apa? Mungkin cukup
aku tanya-tanyanya soal burung cendet betina ini. Ya yang jelas dirawat aja Ya dulu. mungkin kalau lain waktu aku kesulitan merawatnya aku tanya lagi lah. Ngobrol lagi kita sambil ngopi lagi. Untuk perawatan pastolnya gimana besok Nah, kita sambung lagi ya. Nggak apa-apa toh? wah apa-apa. Om Wawan? Slow. Karena kan saya masih awam. Wah iya. Gitu loh. Podo Masih sinau. banyak tanya. Podo sinau teman-teman. Kalau yang pengalaman rawat yang apa sering rawat betina itu ya si anu itu si Mas Januar itu. Oh yang berarti aku itu yang ambil cendet jantan tadi. Nah, itu sering rawat betina. Itu dulu saya juga belajar sama dia yang kalau rawat betina. Oh itu anu Mas, yang nemuin settingannya Emma, milik Mas Bambang. Bisa Itu. dia bisa. Ya Mas Kalau- Bambang ya. Sama dia apal udah. Pemula dia. Kemarin waktu di mana ya Mas? Ya, Waktu di mana ya ganteng di mana? Prakasita. Di Prakasita sama BKM. Oh di Prakasita Oh. sama BKM itu Mas. Itu kan ditonton sama Om Januar. Om ini cendete jantan mau betina. Ternyata ini betina Mas. Terus gimana ini mau naik ini? Oke saya rawat aja sebentar, saya upokorone sebentar. Nah, ternyata setelah diupokoro sama yang tangan yang tepat Pas pas ketemu. dia mau bunyi. Nah, Ya kalau durasi belum Nutut. tapi udah lumayan lah. kerjanya enak lah daripada sebelumnya. Nggak apa-apa. Tanya itu kan Kehabisan apa itu? Misal kok kehabisan tuh namanya? Tenaga. Burungnya diem itu udah mau banding-banding tuh Mas. Oh, berarti yang durasi kerjanya di akhir belum Nutup. Iya. belum mau durasi lama teman-teman. Jadi kan Masih- kadang penilaian juri itu kan 10 menit ya 10-15 lah gampangannya. Jadi mungkin dia kerja di 6-7 menit gitu kan maksudnya Iya, betul. gitu. Ya ming burung nutut. Kemarin di apa itu Piala Pakualam juga yang waktu terakhir itu Mm-mm. juga diem Begitu. burungnya. Belum kuat. Ya apa-apa. Wah, itu masih pastol loh ya, masih muda toh. Masih Masih muda sih. masih satu uraan Mas. Ada harapan. Satu kali uraan. Insya Allah ada harapan lah. Tanya nggak apa-apa sama Januar itu juga. Dulu juga aku yang dia punya betina itu juga aku mau beli juga nggak boleh dia rawat sendiri. Tanya nggak apa-apa masuk orang kita belajar tuh sama siapa-siapa nggak masalah. Yang penting kan hasilnya yang sama yang tanya itu kan ada hasilnya bagus ya gitu nggak apa-apa. Saya sering sama Januar itu tukar pikiran dulu-dulu tuh. Sambil bertanya sambil dipraktekin. Nah gitu. Saya susah nyeting manuk, saya tanya dia berhasil, dia susah, tanya saya berhasil. Ya itu loh gunanya teman kan gitu, saling mengisi. Jadi teman-teman semuanya kalau kebingungan menyeting burung itu nggak usah malu untuk bertanya. Betul sekali. Jadi apa ya? Pokoknya los gitu wes. Los. Jadi Misalnya aku takon. ra iso ya takon. Mm-mm. Nek aku iso ya ngandani. Nah. Begitu. Aku sendiri pun kalau nyeting manuk yang susah ibaratnya susah. Iki belum pernah nyeting gini. Ada yang pernah teman yang nyetingnya begini berhasil ya. Saya tanya. Walaupun saya udah lama main cendet, tapi kan saya ada beberapa yang agak masih masih belum nemu yang pas ya saya tanya. Nanti Iya. dipraktekkan berhasil ya saya berterima kasih kan gitu. Jadi saling mengisi lah gitu. Walaupun saya lama main cendet tapi kan yo nggak semua apa settingan itu kan gampang juga Mas. Nggak semua settingan kan ada yang susah pasti. Hampir nyerah juga pernah. Sampai dijual. Sampai dijual juga pernah. Ya wis. Sing paling angel kan ngerawat cendet sing mentale elek. Wis setengah mati. Ati ganteng piye-piye nek mentale down, setting piye-piye ya angel kan gitu. Jale Bisanya buat burung rumahan. buat master, buat burung rumahan iki Suguh dayoh. suku daya. Nah, mental apik urung ketemu settingane upakara insyaallah ketemu. Sabar sih penting. Ya gunanya teman kan gitu, saling bantu, saling nolong kan gitu. Saling ngasih ilmu. Oke, ya, terima kasih untuk Om Wawan ya sudah kasih tahu caranya merawat cendet betina ini. Sama-sama pokoknya. Mungkin lain waktu bisa cerita-cerita lagi, Siap. tanya-tanya lagi Siap. tentunya. Terima Iya. kasih. Sama-sama. Ini posternya pokoknya bagus. Jadi, yo kita tunggu ini udah mulai netes ya, udah mulai Iya, netes. udah mulai netes. Mungkin ki
Ya 4 bulan 5 bulan dah pastol mungkin. Bentar lagi. Ini umur 2 bulan ya Mas, 2 bulan 2 lebih bulan. dikit lah. Ya 2 bulanan lah. Tunggu umur 5 bulan biasanya udah ganti bulu rapi biasanya. Kalau tuntas mabungi loh ya. Mungkin cukup sekian ya. Oke. Itu tadi teman-teman obrolan kita sama Mas Febi dan Mas Babang juga di belakang. Jadi kita masih penasaran mencetak jendet betina. Iya. Biar nanti bisa buat main. Kita cetak jendet betina buat main itu bukan buat tujuan untuk Menghancurkan burung yang jantan. Itu enggak. Tapi di faktanya untuk di lapangan itu banyak juga jendet betina yang kerjanya bagus, bisa juara. Saya juga tahu burung-burung yang mana itu ada betina juga yang bagus, dan nggak selalu bikin yang jendet jantan itu jadi onceling, Jadi Mas. birahi. Jadi nggak selalu yang jejere itu apa jadi onceling, jadi nguyak, jadi apa, nggak selalu. Tapi ada yang jendet jantan di jejere jadi nguyak, emosi atau birahi ada, tapi nggak selalu. Soalnya kalau yang kondisi yang jendet jantannya itu memang on fire, kondisi bagus, pasti ngelawan kok Mas. Saya juga gitu, jadi memerhatikan juga, melihat juga gitu. Jendet koncoku digantang, betina digantang, ning gantang tak delok. Sing manut jejere iki aman-aman wae Mas. Oh begitu ya. Mm-mm. Jadi buat teman-teman yang punya jendet betina nggak usah takut kalau jendetnya itu nggak mau kerja. Heeh. Nanti kita rawat dengan baik-baik, mungkin bisa buat Bisa. jalan-jalan. Bisa. Jadi nggak ono pikiran kita menghancurkan jendete lanang ora. Anak jendete lanang kuwi on fire ya tetep kerja. Ya. Wah, aku ya lihat di digantangan jendete kancaku wedok ning liyane jejere lanang kabeh ya sing lanang ya tetep kerja apik, ya juara sing lanang, sing wedok ya urung. Ya wajar lah. Intinya kita belajar mencetak jendet betina, menjadikan dia gacokan. Masih penasaran. Saya juga penasaran. Selama ini juga belum pernah gantang betina juara, Mas. Jadi ya suatu saat mungkin tak coba nih. Minggu setahun nyetak tapi payu. Oke, gitu aja dulu. Nantikan konten-konten selanjutnya yang lebih menarik pokoknya. Lebih bermanfaat. Bermanfaat. Pokoknya kita share sesuai pengalaman, nggak ada setting-setting Nggak ada soal setting-settingan. pengalaman lah. nggak ada. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya, dan subscribe untuk Dunia Burung ya, jangan lupa. Terima kasih supportnya pokoknya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.